Allah itu eh, seperti manusia. Ya, sudah pernah saya jelaskan bahwa bahkan tingginya ada di dalam penjelasan daripada hadis itu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, alangkah baiknya kalau Anda mempelajari kitab-kitab suci, dipelajari saja, jangan dibenci. Karena kalau Anda membenci, Anda kehilangan momen-momen untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan di dalam kitab-kitab suci itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kepada saudara Tambara Tambunan, Rab itu merujuk kepada Malik, ya, raja itu. Jadi yang mengatur alam semesta adalah raja itu, dan raja itu adalah disembah ilah. Jadi Rab A'udzu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jadi tiga hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Sebenarnya satu, ya. Sebenarnya satu. Jadi tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa hukum-hukum keteraturan itu adalah Allah. Ya, tidak boleh kita mengatakan, tapi itu adalah ciptaan Allah. Tetapi untuk menghormati Allah, kita menyebutnya yang mengatur alam semesta itu adalah Allah. Ya. Tapi kalau dipikirkan secara mendalam, yang mengatur itu bukan Allah lagi, tetapi Allah menciptakan keteraturan. Sehingga maka terjawablah apa yang dikatakan oleh Pak Cabe itu, bahwa siapa yang mengatur alam semesta pada waktu Tuhan Yesus disalib. Ya, itu. Ya. Saya rasa untuk saudara Tambara Tambunan sudah saya jawab pertanyaannya. Yang pertanyaan ini muncul tadi malam, kemarin malam tanggal 27 ya, waktu saya live itu. Tapi baru saya sempat jawab pada malam ini. Jadi sekali lagi kepada saudara Tambara Tambunan, Rabbin Nas itu merujuk kepada Malikin Nas. Jadi Rabbin Nas merujuk kepada Malikin Nas, dan Malikin Nas merujuk kepada Ilahin Nas. Itulah yang disembah. Ya, itulah yang disembah. Yang disembah itulah kalau di dalam Alkitab itu Bapa. Ya, satu-satunya Allah adalah Bapa. Sedangkan Yesus itu adalah utusan atau firman, atau yang berfirman untuk menciptakan alam semesta. Sebab Bapa itu tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Ya. Begitu jalan ceritanya dari ketiga ayat-ayat suci. Dan ketiga ayat suci itu, ketiga kitab suci itu masing-masing mendukung angka 3. Jadi angka 3 itu didukung oleh 3 kitab suci. Oleh karena itu, itulah sebabnya saya lebih condong, kalau saya di Kristen, saya Trinity. Ya. Trinity setara boleh, Trinity tidak setara juga boleh, karena jadi kedua-duanya itu diambil karena masing-masing ada dalilnya, setara dengan tidak setara. Apakah anak itu setara dengan Bapa? Setara. Apakah Bapa tidak setara dengan anak? Tidak setara, karena masing-masing ada dalilnya. Jadi diambil kedua-duanya, karena jangan kita membuang dalil-dalil. Kenapa demikian? Kenapa setara dan tidak setara? Supaya terpenuhi, tergenapi ayat-ayat sebelumnya di Perjanjian Lama, yaitu Allah itu besar tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Jadi kalau dua jawabannya itu merujuk kepada ilmu pengetahuan kita tidak bisa menjangkau yang namanya Bapa Sang Pencipta. Jadi kalau di dalam Alkitab juga itu dijelaskan, kalau orang yang mau memahami Sang Pencipta itu seperti tembikar yang bertanya kepada atau seperti periuk. Jadi kalau ada periuk dibuat, maka periuk itu mau mencoba memahami pembuatnya, maka itu terlalu jauh, ya. Tidak mungkin tercapai apa yang diinginkan oleh periuk itu.
Jadi seperti tembikar atau seperti periuk yang mau bertanya kepada pembuatnya itu tertulis di dalam Alkitab. Saya lihat dulu live chatnya, mungkin ada yang ingin bertanya. Eh, Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.